Alright, kita nyebrang. Goyang-goyang. Wow. Ini dua anak deso guys. Belum pernah tidur di salju di atas sungai. Sungai yang membeku guys. Kali ini kami mau naik cable car guys. Harbin Sightseeing Cableway namanya, yang udah ada sejak tahun 90-an untuk menyeberangi Songhua River guys. Ya, ini merupakan satu, nggak banyak lah, satu dari beberapa saja cable car yang menyeberangi sungai di kota besarnya China guys. Let's go. Hari ini agak hangat sedikit, tapi masih lumayan. Minus 16 guys. Yap, minus 16 bagi kami udah jauh lebih enak daripada kemarin minus 20-an. Dan karena kemarin pakai sarung tangan tebal, mau terbangin drone, mau pegang pencet HP pun susah. Salah satu solusinya guys, mungkin kalian saat sebelah pakai yang tebal kayak gini, sarung tangan tebal, dan sebelahnya lagi kayak gini guys. Jadi buat megang-megang HP, main drone dan lain sebagainya guys. Ini solusinya guys. Daripada dua-duanya pakai yang tebal kayak gini agak ribet. Ni hao, 4位成人，2位儿童小孩子。哪个喊多高？这有一位啊，还有一个。超过了，那个比较高。这个超1.5米了吗？还没。好，谢谢你。没事儿。Oke. Sudah beli guys. Ini voucher. Oh, untuk foto-foto voucher. Kita naik cable car itu dewasa PP 100 yen. Kalau mau ke kampung Rusia bisa nambah 35 yen guys. Di seberang sana ada kampung Rusia. Jadi satu tiket 135 cable car dengan kampung Rusia. Kalau untuk ke anak-anak itu tiketnya itu 50 yen PP plus kampung Rusia cuma 25 yen. Orang tua 65 tahun ke atas itu 100 yen plus masuk ke kampung Rusia cuma 25 yen. Jadi sama dengan anak-anak guys. Wah, udah kelihatan. Semoga keren guys. Let's go. Lewat sini rupanya dari istana ini kita ke atasnya. Ya. I will be the last to leave. I won't say a word. Just let you breathe. I won't make a sound. Nggak rame. Saya kira rame. Alright, kita nyebrang. Goyang-goyang. Wow. Wah, keren. I switch. You switch. Never mind, come here. Never mind. Nah itu guys, sudah kelihatan sungainya itu sudah membeku. Nggak tahu boleh jalan di atas sungai? Boleh loh. Nanti kita jalan di atas sungai guys. So cable car ini panjangnya nggak gitu panjang sih, 1156 meter. Dan tingginya itu titik paling tinggi cuma 70 meter guys di atas permukaan airnya. Dan cable car ini sudah ada sejak tahun 97. Wah, keren juga. So satu kapsul ini bisa muat 8 orang. Ya, jadi ke sana itu sekitar 10 sampai 13 menit lah sudah tiba. Pendek aja sih. Ini sebenarnya awalnya digunakan untuk nyebrang sungai dan untuk turis ya, sightseeing, lihat guys. Tapi keren deh, keren habis guys. Cuma sebentar sayangnya. Wah, di sebelah sana itu rame loh. Apa itu? Itu jembatan yang terkenal itu guys. Saya lupa jembatan apa yang dibangun oleh Rusia. Nanti kita ke sana deh.
sudah agak dipakai lagi sih. Wah, ini udah titik tertinggi guys. And as far as at least how I remember, we were leaving in September when red and gold paint the sky. Nah, jadi itu sebelah sana itu sudah bagian selatan kotanya guys. Yang di belakangnya lagi di bagian utara yaitu bagian utara kotanya. Ya, jadi pusat kotanya itu di kawasan inilah. Keren ya. Bayangin ini sungai loh guys. Sungai yang jadi batu, jadi es balok. Jadi inilah es yang sebagiannya itu mereka ambil untuk membangun Harbin Ice and Snow City guys. Mantap. Kalau ke Harbin wajib mencoba kabel K-nya guys, terutama kalau winter guys. Kabel K ini keren banget. Memang nggak gitu panjang, tapi pas winter kita bisa melihat sungai yang jadi es guys. Dan kita nanti kalau udah selesai naik, kita bisa jalan kaki juga di atas sungai Songhua ini guys. Keren guys, keren. Kabel K-nya ini layak dicoba guys. Harganya masih masuk akal. Keren, wajib guys. Oke, kita sudah mau tiba. Istana juga castle. Dari medsos sih kelihatannya bagus. Ya gitu-gitu aja lah. So kita keluarnya ini di dalam castle-nya guys, namanya Chocolate Castle. So di dalam ini mereka ada jualan coklat lah. Wah, 1 on sekitar 68 yen coklatnya. Yang ini boleh dimakan nggak? Ini coklat asli atau bukan nih? Keren juga Nah, ini kampung Rusianya guys. Kita coba ke dalam, ada apa sih? Apakah ada tourist trap? Udah bayar sih 35 yen. Ya kalau masih minus belasan masih oke sih. Kalau udah di bawah 20 ke bawah udah ngeri. Kita masuk ke kampung Rusia dulu guys. Elosi Fengqing Xiaozhen. Xie. Jadi pintar ya mereka ya, memanfaatkan sejarahnya Harbin yang memiliki koneksi kuat dengan Rusia untuk mengembangkan tourism dengan background Rusia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Rusia mereka coba kembangkan, dikemas untuk dijual ke turis. Kayak ini, kampung Rusia ini guys. So ini sebenarnya bukan kampung beneran ya, ini lebih mirip theme park lah. Theme park yang terinspirasi oleh kampung yang terdapat di Rusia sana ya. Kayak apa kampung Rusia yang beneran saya nggak tahu, saya belum pernah ke Rusia sih guys ya. So lebih ke tempat untuk foto-foto lah. Ini tempat jualan kopi ya. Oke. Itu di dalam itu rupanya jualan souvenir. Banyak kali jualan. Tak kira apa? Tak kira itu apa kampung Rusia. Rupanya di dalamnya toko guys. Seberang juga apa nih? Ini cuma ruangan game sih, lihat ada arcade kayak gini buat main game gratis. Tak kira apa? Yuk kita coba ke bangunan yang lain lagi yuk. Ini cuma TV, tempat main game. Let's go. Sebenarnya buat foto-foto aja sih tempat ini. Kalau dia buka lagu Rusia, kita taruh YouTube nggak bisa, nggak tahu bisa kena copyright nggak diganti.
Ini saya kampung Rusia ini ya kayak ya gedung-gedung kecil kayak gini lah yang bergaya Rusia guys. Sampai ke ujung, coba kita jalan ke ujung lah. Nah, kita muter-muter aja deh. Ini dalamnya ini juga toko, pertokoan jualan souvenir juga. Kita coba muter-muter. Ya lebih ke tempat foto-foto lah. Mungkin buat orang yang belum pernah ke Rusia, ya mungkin mau kasih tahu. Oh ini rumah-rumah di kampung-kampung Rusia itu kayak gini ya. Atau mungkin rumah-rumah di kampung Rusia mungkin 1 abad yang lalu kayak gini. Gitu. Satu toko souvenir lagi. Kayaknya banyak toko souvenir di sini. Jualan baju. Toko semua guys dalam. Yuk. Tapi sepi tempat ini guys. Kalau mau dibandingkan dengan Ice and Snow World, sini sepi banget. Nothing much sih sini. Oh ini ada tempat pertunjukan, harus bayar lagi 100 yen per orang. One, two, three. Sama? Oh, di sini juga ada kayak workshop roti gitu ya, 30 yen 1 orang bikin workshop. Oh, oke, itu lumayan menempel. Oh, oke. Jadi kayak workshop lah, workshop bikin roti guys. Itu aja sih, jadi dia ada jualan roti juga. Itu aja sih, nothing much kampung Rusianya ini. Udahlah, kita lanjut lagi ke tempat lain guys. Buat foto-foto aja sih sebenarnya, ada sedikit show. Itu aja. Berikutnya kita mau coba, ini pengalaman pertama sih, deso, belum pernah, yaitu jalan kaki di atas permukaan sungai yang membeku guys. Ini first time, pengalaman pertama guys bareng anak-anak. Anak saya takut nanti retak gimana, jatuh ke sungai gimana. Oke, let's go. Nah guys, saat ini kita udah berada di atas sungainya guys, di
Songhua River ini, Songhua Jiang. Ya. Ini di bawah kita ini sudah, ya ini udah sungainya lah. Ya, jadi sungainya ini udah kayak batu gitu. Batunya itu tebel. Jadi gak takut kalau jatuh, cuma takut licin aja. Kalau bisa sih jalannya di atas salju. Yuk kita jalan keluar. Sana lebih keren. Wah, keren guys. Orang Deso main jalan di atas sungai yang beku. Jadi bisa dibayangin sungai ini waktu summer itu tidak membeku seperti ini. Jadi banyak kapal yang melewati sungai ini guys, kapal wisata. Katanya sih bagus banget. Dan winter ekstrim, berbeda sama sekali, yaitu membeku semua guys. Gila ya. Dan sungai ini kenapa namanya Sungai Songhua? Songhua itu artinya pohon pinus dalam bahasa Mandarin. Di sini dulunya ini di bantaran sungainya itu banyak pohon pinus yang tumbuh guys. Makanya dinamakan Sungai Songhua. Dan sungai ini bermuara di mana? Sungai Anur, Rusia. Jadi ini merupakan pembatas alami antara Tiongkok dengan Rusia guys. Ini merupakan salah satu sungai yang terpanjang di China nomor 3 guys, sesudah Sungai Yangtze dan Sungai Kuning, Huanghe. Ini dua anak deso guys. Belum pernah tidur di salju di atas sungai. Sungai yang membeku guys. Ya kita jalan lagi ke sana guys. Bagus banget. Gak tau kalian bisa lihat gak, ini sungainya, airnya ini tebal banget esnya ya. Tebal banget. Solid guys. Lebih keras daripada batu nih kayak. Keren ya. Tapi licin banget. Orang kampung lihat sungai beku guys. Biasa guys, katrok guys, deso guys. Keren. Kita mau ke jembatan sana. Di sana itu ada jembatan apa namanya, Heilongjiang atau Harbin yang dulunya dibangun oleh Rusia guys. Nah ini lagi guys. Oh ini lebih jelas guys. Lihat nih. Tebal guys. Betul-betul jaya batu. Licin. Dingin banget guys. Dingin banget ini. Es batu. Wah, tangan saya yang nggak ketutup jadi kayak ketusuk jarum. Minggir dulu. Licin guys. Kalau mau jalan jangan jalan di atas esnya guys, yang nggak ketutup salju guys. Licinnya minta ampun. Jalan di sini ini kelihatan kayak retak-retak tapi sebenarnya aman sih. Jadi ini kayak ibu sungainya Harbin lah. Karena ini dulunya sangat-sangat penting. Sungai ini merupakan urat nadi transportasi laut yang membawa segala komoditas guys. Dari kayu, bahan makanan, komoditas dan lain sebagainya. Dan juga di bantaran sungai ini dulunya banyak pusat perdagangan gitu guys. Jadi ini merupakan sungai yang sangat penting bagi kota Harbin ini secara khususnya dan provinsi Heilongjiang ini secara umumnya guys. Jadi sangat-sangat penting. Tadi baru terbangin drone. Dingin banget. Beku. Keren gak Pi? Keren habis guys. So kalau mau terbang drone di tempat sejuk kayak gini minus, lebih baik drone-nya itu jangan langsung take off guys. Jadi hover dulu. Hover, kita sambil cek temperatur baterainya guys. Kalau bisa sih hampir 20 derajat Celcius baru terbang guys. Di bawah itu takutnya drone-nya baterainya itu kedinginan, takutnya tiba-tiba langsung mati sendiri guys. Tapi bagus banget. Tempat yang sangat layak untuk take off dan landing, tapi lihat tangan guys. Jangan landing dan take off di atas saljunya. Nanti saljunya itu masuk ke butiran saljunya itu nanti masuk ke baling-balingnya guys, ke motornya itu nanti bahaya guys. Nanti jadi air merusak motornya, takutnya motornya korosi guys.
Dan pastikan pakai sarung tangan, ya, sarung tangan dan pakaian yang sangat nyaman guys. Karena kita waktu terbangin drone cuma berdiri atau duduk aja statis, gak bergerak, jadi lama-lama bisa ya dingin guys, menggigil, kadang bisa frostbite guys, karena kita tidak bergerak sama sekali. Nah guys, mungkin kalian bisa melihat bendera ini ya di sepanjang sungai ini. Ini sebenarnya apa? Ping Xue Da Sijie. Mungkin ini dia patok pakai bendera, karena esnya ini mau dia gunakan untuk membangun bangunan di Ice and Snow Wall guys. Makanya saya lihat kalau ada bendera tulisannya Ping Xue Da Sijie Ice and Snow Wall. Karena letaknya tidak jauh guys. Ice and Snow Wall itu cuma di belakang, ada kelihatan tuh, kelihatan itu Ferris wheel-nya guys. So kita mau menuju ke Harbin Songhua River Bridge guys. Kelihatannya hanya kami aja jalan di sini guys, nggak ada orang lain. Nggak tahu kenapa ya, mungkin udah sore guys. Yang ada kegiatan itu di bantaran sungainya. Nggak ada orang. Tapi enak sih jalan santai-santai guys. Seharusnya aman lah, karena udah dipatok oleh ini Ice and Snow Wall. Seharusnya sih tebel sungainya ini. Nah, ini saya berada di antara jembatan tua dengan jembatan barunya Harbin guys. So di sebelah kanan saya ini adalah yang namanya Songhua Harbin Railway Bridge. Ini merupakan jembatan yang dibangun oleh Rusia untuk menghubungkan jalur kereta Trans-Siberianya guys. So dulunya ini Harbin pernah berada di bawah kendali Rusia guys. Lebih tepatnya di 1898. Dan jembatan ini dibangun di tahun 1900 dan dalam 1 tahun sudah selesai guys, 1901. Cuma saat ini sudah tidak berfungsi sejak tahun 2014, sejak mereka membangun jembatan ini. Nah, jembatan ini saat ini digunakan sebagai jalur kereta. Salah satunya kereta api cepat akan melewati jembatan ini juga. Dan akan berhenti di stasiun high speed trainnya Harbin guys. Nah, kita coba jalan ke atas yuk. Kayaknya bagus ini. Nah, seperti yang kita lihat, banyak warga beraktivitas di sini ya. Jadi dingin, cuaca dingin pun tidak menghentikan mereka dari kegiatan-kegiatan sehari-hari mereka guys. Ini saat ini saya lagi pakai kamera apa? Action camera guys, Action 5 Pro, karena kamera action itu kebanyakan bisa berfungsi sampai minus 20 guys. Saat ini sekitar minus 16-17 derajat Celcius lah. Tadi saya pakai DJI Pocket, rupanya katanya kedinginan, terlalu dingin, akhirnya gimbalnya gak mau berfungsi. Jadi terpaksa diganti pakai kamera action ini. Warga di sini malah menggunakan kesempatan ini ya untuk beraktivitas di sekitar jembatan ini guys. Dingin sih, rekam aja yang keren guys. Sebenarnya dingin banget saya. Badan nggak gitu dingin karena kita yang penting bisa layering ya, bisa layer. Tapi tangan dan kaki yang betul-betul dingin. Salah satu triknya itu adalah terus berjalan, terus beraktivitas, jangan berdiri statis, tidak bergerak. Pasti terasa dingin banget guys. Ramai banget. Ramai guys. Makin gelap, harus cepat-cepat ke atas. Ini udah golden hour. Mataharinya udah terbenam guys.
banget. Lihat guys, orangnya guys. Lebih baik pas di bawah. Jadi masih bisa kelihatan relnya guys. Relnya dulu yang udah ditutup. Luar biasa ramenya guys, objek wisata ini. So dari atas ini kita bisa melihat pemandangan sungai yang membeku inilah. Oke, udah selesai guys. Capek, rame banget ya. Udah puas. Pengalaman naik cable car, nyebrang sungai beku, pengalaman berjalan di atas sungai membeku, pengalaman terbangin drone di atas sungai beku. Keren habis guys. Memang keren kota ini. Winter, katanya sih winter ini ada hampir 100 juta orang yang berkunjung ke sini guys. Gak tahu bener atau enggak. Yang pasti winter kota ini rame banget. Alright guys, gitu aja deh. Udah gelap, makin dingin guys. Semoga teman-teman enjoy video saya. Kita ketemu lagi ya di video yang lain. Next saya mau ke Siberia Tiger Park guys. Katanya ada sebuah park kayak kebun binatang gitu, dimana kita bisa naik bus masuk ke dalam taman yang ada harimaunya itu guys. Jadi kadang harimaunya itu langsung manjat, ya bisa manjat ke bus kita. Itu aja. Makasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe. See you in the next video guys. Dingin banget.